Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina Muhammadan min Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan kali ini. Nah, karena kemarin kita sudah membahas materi khiyar, selanjutnya hari ini kita akan belajar materi qiraat. Nah, jadi buat adik-adik tetap semangat belajarnya. Nah, kali ini kakak akan menggunakan video pembelajaran lagi. Mudah-mudahan bisa memudahkan kalian untuk memahami pembelajaran. Nah, jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nah, jadi langsung saja kalian simak dan tonton video dari kakak. Pembahasan yang pertama, pengertian qiraat. Qiraat adalah pemberian dana dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan sebagai modal usaha dengan harapan akan memperoleh keuntungan yang akan dibagi menjadi dua sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian. Qiraat biasanya dilakukan oleh pemilik dana, baik itu yang perorangan ataupun yang dilakukan oleh sebuah lembaga seperti bank dengan pihak lain yang memiliki kemampuan untuk menjalankan suatu usaha. Besar kecilnya bagian itu tergantung dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian sebelumnya. Yang terpenting kedua belah pihak tersebut sama-sama merasa tidak dirugikan. Dan apabila misalnya modal yang digunakan untuk jadikan modal usaha itu cukup besar, maka hendaknya diadakan perjanjian tertulis dan mendatangkan saksi yang disetujui oleh kedua belah pihak. Selanjutnya pembahasan yang kedua, dasar hukum qiraat. Hukum qiraat adalah mubah atau boleh. Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk melakukan qiraat karena qiraat sendiri itu terdapat unsur tolong-menolong dalam kebaikan. Dalam kenyataan hidup sendiri, ada beberapa orang yang memiliki modal usaha tetapi tidak mampu untuk menjalankan usaha tersebut karena tidak memiliki kemampuan atau keahlian. Di sisi lain, ada beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha tetapi tidak memiliki modal. Maka dari itu, Islam memberikan kesempatan untuk keduanya bekerja sama dalam bentuk qiraat. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, rukun qiraat. Rukun qiraat terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada malik atau pemilik modal dan ada amil atau pengelola modal. Kemudian yang kedua ada modal usaha. Modal usaha bisa berbentuk uang, barang ataupun sesuatu yang bisa dijadikan modal usaha. Kemudian yang ketiga yaitu jenis usaha. Jenis usaha yang dijalankan dan disepakati bersama. Kemudian yang keempat, keuntungan. Pembagian keuntungan itu disepakati berdasarkan kesepakatan. Kemudian yang kelima yaitu ijab kabul. Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu syarat qiraat. Syarat qiraat terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu pemilik dan penerima modal harus sama-sama sudah dewasa dan berakal sehat. Nah, jadi jika salah satu dari mereka yang melakukan qiraat itu adalah anak kecil ataupun orang yang gila ataupun orang yang tidak sadarkan diri, maka tidak sah hukumnya melakukan qiraat. Kemudian yang kedua, pemilik dan penerima modal harus sama-sama ikhlas, bukan karena paksaan. Nah, jika salah satu dari mereka itu melakukan qiraat karena ada unsur paksaan, maka tidak sah. Kemudian yang ketiga, diketahui jumlah modal. Nah, baik itu dari pihak pemilik modal ataupun penerima modal. Kemudian yang keempat, jenis pekerjaan ditentukan oleh penerima modal, yang disesuaikan dengan kemampuan dan keahliannya. Kemudian yang kelima, kesepakatan modal hendaknya disepakati saat melakukan perjanjian. Kemudian yang keenam, adanya perjanjian bagi keuntungan bagi kedua belah pihak. Nah, biasanya perjanjian bagi keuntungan ini biasanya 50%. Nah, 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk penerima modal. Nah, jadi seperti itu. Tapi tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.
Selanjutnya pembahasan yang kelima, larangan bagi orang yang menjalankan qiraat. Bagi orang yang menjalankan qiraat ada beberapa larangan yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu melanggar perjanjian atau akad qiraat. Pemilik ataupun penerima modal harus sama-sama menjaga, tidak boleh melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Kemudian yang kedua, menggunakan modal usaha untuk kepentingan pribadi. Penerima modal tidak boleh menggunakan modal yang sudah dipercayakan kepadanya untuk kepentingan pribadinya. Modal tersebut harus digunakan untuk usaha yang sudah disepakati. Kemudian yang ketiga, menghambur-hamburkan modal usaha. Penerima modal tidak boleh menghambur-hamburkan modal usahanya dan harus digunakan untuk kepentingan usaha. Kemudian yang keempat, menggunakan modal usaha untuk perdagangan yang diharamkan oleh syara seperti minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Harus digunakan untuk hal-hal yang halal, untuk perdagangan yang halal. Selanjutnya pembahasan yang keenam yaitu bentuk-bentuk qiraat. Bentuk-bentuk qiraat terbagi menjadi dua, yaitu bentuk qiraat sederhana dan bentuk qiraat modern. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu bentuk qiraat sederhana. Bentuk qiraat sederhana semacam ini sering dilakukan oleh masyarakat pedesaan ataupun masyarakat perkotaan. Nah, yaitu dengan cara qiraat seperti ini dilakukan oleh perorangan dengan cara bagi hasil. Contohnya seperti Nabi Muhammad SAW pernah melakukan perjanjian qiraat dengan Siti Khadijah, yang dimana Siti Khadijah sebagai pemilik modal dan Nabi Muhammad SAW adalah sebagai penerima modal, adalah orang yang akan menjalankan usaha, yang dimana keuntungannya itu akan dibagi menjadi dua. Kemudian yang kedua yaitu bentuk qiraat modern. Qiraat semacam ini dilakukan oleh orang yang menabung di bank syariah, yang prinsip kerjanya itu berdasarkan dengan ketentuan syariat Islam. Nah, jadi si orang yang menabung di bank ini atau nasabah bank itu melakukan perjanjian qiraat dengan pihak bank. Nah, jadi nasabah bank atau orang yang menabung di bank ini adalah orang yang memiliki modal, dan orang kemudian yang pihak bank itu adalah orang yang sebagai penerima modal atau orang yang menjalankan usaha. Nah, nanti keuntungan yang akan didapat itu nanti dibagi menjadi dua. Nah, sistem seperti ini bisa juga disebut sebagai mudharabah. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang ketujuh, beberapa ketentuan dalam qiraat. Silahkan kalian baca ya. Selanjutnya pembahasan yang ke-8, manfaat qiraat. Silahkan kalian baca sendiri ya. Nah, mungkin cukup sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pemahaman kalian. Minggu depan kita akan belajar ke materi selanjutnya yaitu riba. Jadi buat kalian silahkan cari dulu materi tersebut, baik itu di buku, internet dan lain sebagainya, dan silahkan baca-baca dulu. Nah, mungkin cukup sekian. Kakak mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.